Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materil Undang-Undang Pilkada yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Berdasarkan putusan MK, syarat pengajuan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak lagi berdasarkan ambang batas perolehan kursi di parlemen atau sebesar 20% dan perolehan suara sah sebanyak 25%, akan tetapi disesuaikan dengan perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil Pileg tahun 2024. Dalam amar putusan MK, salah satu poin yang tercantum di dalam putusan MK nomor 60 PUU 22/2024 tanggal 20 Agustus 2024 disebutkan untuk dapat mengusulkan calon bupati dan wakil bupati serta calon wali kota dan wakil wali kota, kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam DPT sampai dengan 250.000 jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh suara sah paling sedikit 10%. Dengan adanya putusan MK ini, pencalonan kepala daerah Kabupaten Buton Utara membuka bursa kandidat yang maju akan mengalami pergeseran kuantitas. Jika sebelumnya potensi kursi di DPRD Kabupaten Buton Utara hanya dapat mengakomodir secara normal 4 pasangan calon, kini pasca putusan MK dapat bertambah 1 pasang calon atau 5 paslon. Mari kita lihat petaannya. Seperti kita ketahui, jumlah DPT Kabupaten Buton Utara hasil pemilu tahun 2024 adalah sebesar 77.337 jiwa. Jika merujuk pada putusan MK, maka syarat parpol atau gabungan parpol agar dapat mengusulkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah memiliki suara sah paling sedikit 10%. Berdasarkan peta politik yang ada sebelum putusan MK hingga saat ini, paslon Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara telah mengerucut menjadi 3 pasangan calon, diantaranya pasangan Afiruddin Rahman yang diusung oleh PKB dan Gerindra, kemudian paslon Salam Afif yang diusung oleh PDIP dan Demokrat, selanjutnya paslon Rukman Harwis yang diusung oleh PAN. Sedangkan Partai Golkar dengan perolehan kursi sebanyak 4 hingga saat ini belum menentukan arah dukungannya di Pilkada Buton Utara, sedangkan PKS dengan jumlah 1 kursi telah mengeluarkan rekomendasi B persetujuan KWK Parpol kepada paslon Fahrul Ahali. Namun dengan adanya putusan MK yang menyaratkan pengusulan paslon kepala daerah dan wakil kepala daerah, untuk Kabupaten Buton Utara telah membuka bursa paslon secara kuantitas, peluang Fahrul Ahali dapat terbuka lebar hanya membutuhkan Partai Nasdem menjadi koalisi PKS untuk mengusung mereka. Sementara Hardi Muslim masih perlu untuk mengejar Partai Golkar yang baru saja melaksanakan pemilihan Ketua Umum DPP Partai Golkar.